Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola dompet granny square dengan bentuk seperti ini. Ini adalah granny square 6 buah yang saya jadikan satu dompet. Semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, benang poli kilap. Lalu ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Nah, saya akan langsung ke pola granny square-nya. Saya gunakan benang warna merah marun. Pertama, buat magic ring dengan awalan 2 rantai. Lalu pola pengulangan, pola lingkaran yang pertama, 1 rantai double crochet di ring. Ulangi, 1 rantai double crochet di ring atau DC, 1 rantai DC di ring. Yang keempat, 1 rantai DC di ring. Yang kelima, 1 rantai DC. Keenam, ke-7, ke-8, 9, 10, dan 11. 1 rantai terakhir. Kemudian di sini rapatkan ringnya. Jadi ada 2 rantai yang awalan ini teman-teman hitung sebagai 1 DC ya. Jadi totalnya ada 12. Nah, rapatkan ringnya. Lalu akhir putaran langsung slip stitch di bagian rantai ini. Jadi ada 2 rantai yang awal tadi, slip stitch, 2 rantai. Nah, masuk ke pola lingkaran yang kedua. Untuk pola lingkaran yang kedua dimulai dari titik tempat 1 rantai. Di 1 rantai ini, di sini buat decrease double crochet karena 2 rantai awal dihitung sebagai 1 DC. Jadi saya buat 1 kali saja seperti ini. Beri penanda di puncaknya. Kemudian 2 rantai. Skip DC yang ini. Di bagian 1 rantai isi dengan decrease double crochet atau decrease DC. 2 rantai, skip DC yang bawah. Di titik 1 rantai berikutnya kembali isi decrease DC. 2 rantai, skip DC. Di 1 rantai isi decrease DC. Nah, lanjutkan polanya 2 rantai. Jadi polanya terus teman-teman ulangi ya hingga ke bagian dekat penanda. Nah, ini di sini jangan lupa di terakhir ini ada 1 rantai terakhir, jangan lupa diisi dengan decrease DC. 2 rantai dan akhir putaran langsung slip stitch di penanda. Slip stitch pertama di penanda. Slip stitch kedua di bagian dekat 1 rantai di sini. Lalu 2 rantai, 1 2. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian masuk ke pola lingkaran yang ketiga. Dimulai di bagian titik 2 rantai ini isi dengan 3 buah DC yang dijadikan 1 atau DC top. Nah, seperti ini ya, 2, 3, termasuk 2 rantai awal itu dihitung 1 DC.
Beri penanda di puncaknya, kemudian 3 rantai. Skip decrease DC ini, di 2 rantai berikutnya kembali isi 3 DC dijadikan 1. Keluarkan 3 rantai, skip decrease DC, di 2 rantai kembali isi 3 DC dijadikan 1. Tiga rantai, skip decrease DC, di 2 rantai kembali isi dengan 3 DC dijadikan 1. Nah, pola ini lanjutkan hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, skip decrease DC, 3 DC dijadikan 1. Tiga rantai, skip decrease DC, dan pas ya, langsung di akhir putaran slip stitch pertama di penanda, kemudian slip stitch kedua di dekat 3 rantai ini, langsung ganti benangnya. Saya gunakan benang warna kecoklatan. Slip stitch ganti benang, 2 rantai. Nah, untuk benang yang warna merahnya sudah bisa diputuskan. Lanjut, untuk pola lingkaran berikutnya yang keempat, saya akan mulai membuat sudut. Jadi dari titik ini sudah dimulai sudut ya. Isi dengan 2 buah double crochet, karena 2 rantai yang awal itu dihitung sebagai 1 DC, jadi totalnya ada 3. Kemudian beri penanda di puncak DC nya yang pertama ini, 2 rantai. Masih di titik yang sama, kembali isi 3 DC. Kemudian skip decrease DC yang bagian bawah. Nah, ini untuk pola sudut ya, skip decrease DC. Selanjutnya isi 3 DC di rantai berikutnya. Lanjut, skip decrease DC nya lagi, 3 DC di rantai berikutnya. Nah, kemudian kembali membuat bagian sudut seperti yang ini. Untuk pola sudut 3 DC, dua rantai, 3 DC masih di tempat yang sama. Nah, sudah mulai kelihatan bagian sudut berbentuk perseginya ya. Kembali ulangi polanya. Dimulai dengan men-skip decrease DC berikutnya. Di rantai berikutnya kembali isi dengan 3 buah DC seperti ini ya. Ada 2 buah, 2 kali 3 DC nya. Skip decrease DC, kembali 3 DC di bagian rantai.
Lanjut, skip decrease DC, kembali ulangi pola untuk bagian sudut yang ini. Jadi ada 4 kali untuk sudutnya. Pola sudut 3 buah DC, dua rantai, dan 3 DC masih di titik yang sama. Skip decrease DC, di rantai berikutnya isi 3 DC lagi. Nah, ini sudah ada sudutnya, kembali 3 DC di bagian rantai. Kembali 3 DC lagi di rantai berikutnya. Nah, kemudian ini pola sudut yang terakhir ya, pola sudut yang keempat seperti ini. Di bagian rantai isi dengan 3 DC. Dua rantai dan 3 DC masih di titik yang sama. Nah, sudah pas, ada 4 sudut. Terakhir 3 buah DC di bagian rantai. Nah, bagian rantai terakhir 3 DC. Nah, akhir putaran slip stitch di penanda, slip stitch, putuskan benangnya. Rapikan sisa benang ke arah bagian belakang. Nah, hasilnya seperti ini, memang agak menggembung ya, supaya dompetnya terlihat lebih menggembung. Jadi ini teman-teman buat sebanyak 6 buah totalnya dengan pola yang sama. Nah, ini sudah saya gabung, ada 5 saya gabung untuk bagian sisi. Sekarang saya akan peragakan cara penggabungan untuk yang granny square terakhirnya. Jadi tinggal di slip stitch dari bagian titik yang ada 2 rantai di bagian sudut ya. Pertama, ambil dulu benang dengan warna sama, buat awalan rantai, kemudian teman-teman sisipkan di bagian 2 rantai sudut yang ini. Langsung tarik, lalu slip stitch. Nah, kemudian ambil granny square yang berikutnya, dimulai dari titik bagian sudut yang di bagian 2 rantai, dari atas ke bawah langsung slip stitch. Nah, kemudian pindah ke granny square yang pertama. Di sini di DC yang pertama lakukan slip stitch. Lalu pindah ke granny square kedua, di DC pertama lakukan slip stitch. Pindah lagi ke granny pertama, lakukan slip stitch di DC kedua. Kemudian pindah ke DC kedua, di granny square yang kedua, slip stitch lagi. Slip stitch di DC ketiga granny pertama, slip stitch di DC ketiga granny kedua. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, jadi ini lanjutkan hingga ke bagian sudut. Nah, ini sudah mendekati bagian sudut. Di sini slip stitch terakhir di bagian sudut rantai dan slip stitch terakhir di sudut rantai berikutnya. Nah, 1 rantai, putuskan benangnya. Nah, hasilnya seperti ini.
Jadi ada 6 buah granny square digabung. Nah, selanjutnya ini membuat putaran ya. Jadi digabungkan lagi untuk bagian sisinya. Pertemukan seperti ini, jadi dia membentuk seperti putaran. Caranya sama seperti tadi, gabung menggunakan tusuk slip stitch. Tarik dari bagian sudut 2 rantai slip stitch. Ke granny berikutnya slip stitch di bagian sudutnya. Ke DC pertama slip stitch. Ke DC pertama slip stitch. Nah, jadi lanjutkan hingga ke bagian sudut. Nah, ini sudah selesai, saya gabung, sudah membentuk lingkaran seperti ini. Selanjutnya adalah pembuatan untuk bagian alas. Nah, untuk alasnya teman-teman tinggal hitung bagian 2 granny square ini dan bagian yang 1 granny square kiri dan kanan sebagai samping. Nah, untuk jumlahnya di penanda ini di bagian sambungan diberi penanda, di bagian sambungan yang granny kedua diberi penanda, dan hitung dari penanda ini untuk 1 stitch sampai ke penanda berikutnya itu jumlahnya ya. Jadi 1 di penanda di bagian rantai 1 SC, kemudian di bagian 3 DC masing-masing 1 SC, lalu tambahkan lagi di sini dengan 3 DC lagi, tambahkan 3 DC bagian sudut 1 rantai, di bagian sambungan ada 1 SC, di bagian rantai 1 SC, dan di bagian DC masing-masing 1 SC, hingga lanjut ke bagian rantai dan sini 1 SC, dan di bagian sambungan yang diberi penanda 1 SC. Jadi totalnya itu ada 31 stitch ya. Nah, kalau teman-teman merasa jumlahnya ada yang kurang, tidak apa-apa ya, tidak masalah, tidak usah terlalu sama. Dan jadi untuk bagian ini teman-teman juga hitung untuk 1 granny square hingga ke penanda. Dari penanda ini dihitung 1 sampai dihitung juga ke bagian sambungan ini. Dari itu jumlahnya adalah 14 titik. Jadi ada bagian 1 rantai, bagian DC masing-masing 1 SC. Kemudian di bagian 1 rantai berikutnya di sudut 1 SC, dan di bagian sambungan 1 SC, jadi totalnya 14 titik. Nah, jadi untuk bagian alas jumlahnya nanti dimulai dengan 31 rantai dengan lebar 14 baris. Nah, saya akan mulai dengan warna merah marun. Pertama buat dulu awalan rantai 31 rantai. Setelah 31 rantai, di ujung tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-31, isi dengan masing-masing rantai dengan 1 SC. Di rantai ke-31 dimulai ya, 1 SC setiap rantai. Lanjutkan hingga ke ujung. Nah, selesai 1 baris, kemudian di ujung tambahkan 1 rantai, putar rajutannya, kembali isi tiap-tiap titik dengan 1 SC. Dan ini adalah baris yang kedua. Nah, lanjutkan, ulangi di bagian ujung 1 rantai, putar SC setiap lubang, jadi buat total sekitar 14 baris.
Nah, ini sudah selesai ya, 14 baris SC bolak-balik sesuai dengan jumlah titik bagian samping granny square. Sekarang saya akan gabungkan bagian alasnya ini. Jadi dimulai dari sini boleh, bagian samping ukurannya sama ya, dan bagian depannya juga sama dengan 31 rantai awalan. Jadi untuk penggabungannya sama seperti cara menggabungkan bagian granny square, yaitu menggunakan tusuk slip stitch. Nah, jadi ini ada 14, jadi dimulai dari bagian titik sambungan hingga ke penanda. Nah, dari sini langsung ke bagian sini juga boleh. Lanjut. Langsung slip stitch, kemudian pindah ke baris yang pertama, slip stitch. Pindah ke bagian DC yang pertama, slip stitch. Ke baris yang kedua, slip stitch. Ke DC yang kedua, slip stitch. Nah, kalau teman-teman ada kelebihan atau kekurangan titiknya ya, boleh di double, misalnya satu titik diisi dua, tidak apa-apa. Atau untuk penggabungannya ingin dijahit, tidak mau menggunakan titik slip stitch seperti ini juga boleh. Nah, ini sudah ke tempat bagian sudut ya. Nah, terakhir slip stitch di bagian baris terakhir dan di bagian penanda nanti yang terakhir. Nah, lanjut ke bagian sampingnya, dimulai dari titik yang di penanda ini. Ini adalah titik sambungan, slip stitch satu kali. Kemudian masuk ke bagian sisi jumlah rantai ya. Tinggal teman-teman ikuti saja. Kalau dirasa ada kelebihan atau kekurangan, boleh di double atau dilompati. Nah, jadi ini lanjutkan hingga ke bagian penanda ini, kemudian lakukan berputar. Nah, ini dia sudah selesai ya. Di sini sudah selesai untuk bagian penggabungan alasnya, hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah pengerjaan bagian atas dompetnya. Untuk bagian atasnya saya kembali menggunakan benang warna merah marun. Pertama buat dulu awalan rantai. Lalu sisipkan benangnya boleh di mana saja sesuai dengan selera teman-teman. Di sini saya letakkan di bagian sambungan. Langsung tarik satu rantai. Nah, mulai isi tiap-tiap titik dengan 1 SC. Jadi di sini dari tempat sambungan 1 SC. Lalu di bagian rantai 1 SC, rantai sudut ini 1 SC. Kemudian di bagian DC isi masing-masing 1 SC. Nah, ini sudah ketemu bagian rantai lagi 1 SC, di bagian sambungan 1 SC. Nah, seperti ini.
Lanjutkan hingga akhir putaran, kemudian slip stitch satu rantai buat sekitar beberapa baris. Nah, ini sudah selesai. Ini totalnya 4 baris ya, teman-teman bisa tambah sesuai selera. Lalu untuk pengerjaan berikutnya adalah menyisipkan tali pegangan. Di sini saya menggunakan tali pegangan sederhana yang terdiri dari 6 SC bolak-balik dan bagian ujung dekat ringnya saya jahit. Nah, untuk ukuran ringnya di sini ukuran 1,8 cm dan ini saya akan letakkan di bagian sudut sekitar 5 atau 3 SC untuk ring. Jadi kemudian nanti teman-teman tinggal beri penanda ya, tepat di bagian garis tengah dari granny square yang samping. Nah, ini ya, seperti ini. Nanti ini untuk bagian talinya sekitar 5 SC atau 3 SC juga boleh. Lanjutkan akhir putaran, slip stitch satu rantai, SC lagi setiap lubang. Jadi untuk pengerjaan terakhir buat 2 baris. Nah, ini dia hasil akhirnya. Sudah ada 2 bagian talinya dan 2 baris SC terakhir, dan saya juga sudah jahit bagian resletingnya. Ini saya jahit tangan. Buat teman-teman yang ingin mencoba membuat inner dengan jahit tangan, bisa langsung ke kolom deskripsi, saya sertakan link tutorialnya. Nah, untuk hasilnya cukup cantik ya dan unik, dan karena motif granny square-nya sedikit kembung, jadi membuat dompetnya ketika sudah diisi jadi mengembang seperti ini. Nah, ini bagian awal dan akhir SC-nya. Untuk ukuran final dari dompet ini adalah tingginya sekitar 9 cm, sementara untuk bagian lebar sampai ke tengah-tengah granny square itu sekitar 19, dan untuk bagian alas itu panjangnya 13 cm dengan lebar 6 cm. Untuk bahan benang masing-masing 1 gulung ya. Semoga polanya mudah untuk dipraktekkan. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.